Kini setelah kita membicarakan karakter sastra kitab-kitab Injil, kita siap untuk beralih ke status kitab-kitab Injil sebagai tulisan yang berotoritas di dalam gereja. Kita akan membahas status kitab-kitab Injil di dalam gereja dengan membahas penulisan dan keasliannya sebagai firman Allah. Marilah kita pertama-tama melihat penulisannya. Ketika kita berbicara mengenai penulisan kitab-kitab Injil, kita harus mengingat proses penulisannya. Siapa para penulisnya? Mengapa mereka menuliskan kitab-kitab ini? Bagaimana mereka menulis kitab-kitab ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk diselidiki oleh orang Kristen. Karena ada sangat banyak penafsir yang telah berfokus pada proses penyusunannya oleh manusia untuk menghilangkan otoritas ilahi dari kitab-kitab itu. Kita akan melihat 3 hal sehubungan dengan penulisan kitab-kitab Injil. Pertama, kita akan menyelidiki persamaan-persamaan di antara berbagai catatan Injil. Kedua, kita akan meninjau beberapa teori penulisan yang telah muncul untuk menjelaskan persamaan-persamaan ini. Dan ketiga, kita akan menyajikan beberapa komentar mengenai kepastian yang seharusnya membuat kita mempercayai teori-teori ini. Marilah kita mulai dengan membahas persamaan-persamaan di antara kitab-kitab Injil. Walaupun ditulis secara terpisah, catatan-catatan Injil dari Matius, Markus, dan Lukas telah sering dikelompokkan menjadi satu dan disebut Injil Sinoptik. Istilah sinoptik secara sederhana berarti melihat bersama-sama. Dan istilah tersebut telah diterapkan pada Injil-Injil ini karena sebagian besar isinya sama. Ketiganya memasukkan banyak catatan yang sama mengenai perkataan dan perbuatan Yesus. Dan ketika mereka melaporkan ucapan-ucapan yang sama dari Yesus, mereka sering menggunakan kata-kata yang persis sama. Sebagai contoh, perhatikan waktu Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dalam Matius pasal 9 ayat 6, kita membaca catatan ini tentang perkataan dan perbuatan Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Sekarang dengarkan Markus pasal 2 ayat 10-11 berikut. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan lagi, di dalam Lukas pasal 5 ayat 24, kita membaca berikut. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dalam contoh ini, kita melihat bahwa setiap Injil sinoptik memuat catatan yang hampir sama mengenai kisah mujizat yang sama. Kisah-kisah lain yang paralel ditemukan setidaknya dalam 2 di antara 3 Injil sinoptik, antara lain penyembuhan orang kusta, pengusiran roh jahat di Kapernaum, penyembuhan ibu mertua Petrus, diredakannya angin ribut, dibangkitkannya anak perempuan Yairus, pemberian otoritas kepada 12 murid, Yesus berjalan di atas air, penyembuhan seorang laki-laki yang lumpuh tangannya, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan peristiwa pemuliaan atau transfigurasi Yesus. Tiga kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas, sering dikenal sebagai Injil sinoptik karena dapat dikatakan ketiganya melihat banyak peristiwa dari perspektif yang sama, dari kacamata yang sama. Injil Markus jauh lebih menarik daripada sebagian Injil lainnya, dan sebenarnya Injil Markus menceritakan beberapa kisah yang ada dengan lebih panjang. Sekalipun Injil ini lebih singkat, kisah-kisahnya diceritakan dengan lebih panjang. Jadi Injil Matius menampilkan Yesus yang sangat berotoritas, Yesus sang pengajar. Dan jika Anda menginginkan semacam bunga rampai ajaran Yesus, maka Injil Matiuslah jawabannya. Tetapi apa yang telah Lukas berikan kepada kita? Lukas memberikan kepada kita lebih banyak lagi ajaran. Khususnya Lukas memberikan lebih banyak perumpamaan daripada Matius, dan juga memberi kita semacam potret Yesus sebagai manusia yang menjalin kontak dengan segala macam orang. Yesus yang sangat inklusif, penuh kasih, dan peduli.
Beberapa orang berpikir bahwa Lukas bukan sekedar seorang dokter medis, tetapi juga seorang psikolog. Ia mampu mengkomunikasikan emosi manusia dengan sangat baik, dan karena itu saya pikir dalam ketiga Injil, kita memiliki 3 naskah berbeda dan sangat berharga yang kita butuhkan untuk menghargai masing-masing dari ketiganya. Saya pikir alasan mendasar yang membuat kita memiliki 3 kitab Injil yang mencatat kehidupan Yesus dengan cara yang pada dasarnya sama adalah karena kekayaan dan keindahan pribadi Yesus tidak dapat dilukiskan hanya dengan satu catatan tunggal. Namun saya juga ingin menambahkan bahwa kita sebaiknya peka pada perbedaan-perbedaan di dalam ketiga kitab Injil itu. Ya, pada dasarnya ketiganya mengatakan hal yang sama, tetapi ada berbagai nuansa dan warna dalam setiap Injil. Jadi di satu sisi ketiganya menceritakan kepada kita kisah dasar tentang apa yang Yesus lakukan dan apa yang telah ia genapi, dan pada saat yang sama, Injil-Injil itu juga menunjukkan segi-segi berbeda dari Yesus. Jadi ketiganya merupakan semacam kaleidoskop. Segalanya ada di dalam kaleidoskop, namun Anda melihatnya dari sudut-sudut yang berbeda, dan kita melihat gambar-gambar yang berbeda tentang siapakah Yesus. Jadi kita melihat hikmat Allah, inspirasi Roh Kudus, yang memberikan kepada kita pandangan yang beragam mengenai Yesus. Berbeda dengan Injil Sinoptik, kebanyakan materi Injil Yohanes bersifat unik. Meskipun Yohanes juga mencatat bahwa Yesus berjalan di atas air dan memberi makan 5.000 orang, ia memasukkan banyak peristiwa yang tidak dicatat di dalam Injil Sinoptik. Contohnya, Yohanes melaporkan tindakan Yesus mengubah air menjadi anggur, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, dan tindakan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Namun sekalipun kisah-kisah pelayanan dan kehidupan Yesus bervariasi di antara keempat Injil, keempatnya memberi kesaksian tentang baptisan Yesus, perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya, kematian Yesus di kayu salib, dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Persamaan dan perbedaan di antara kitab-kitab Injil itu telah menimbulkan banyak penjelasan yang saling bersaing. Karena itu, marilah sekarang kita beralih kepada teori-teori penulisan kitab-kitab Injil. Karena banyaknya persamaan di antara Injil-Injil Sinoptik, para ahli telah mengembangkan banyak teori mengenai sejarah penulisannya. Teori-teori ini seringkali agak kompleks dan dapat membingungkan ketika kita baru pertama kali mempelajarinya. Kita bisa merangkum teori-teori yang paling populer dengan cara ini. Banyak penafsir percaya bahwa Markus ditulis pertama kali, dan bahwa Matius serta Lukas menggunakan materi dari Markus dan barangkali dari sumber-sumber yang lain. Tapi penafsir-penafsir lainnya percaya bahwa Matius ditulis pertama kali, dan bahwa Markus menggunakan materi dari Matius, dan Lukas menggunakan materi dari Matius dan Markus. Masih ada lagi penafsir lainnya yang percaya bahwa Matius dan Lukas ditulis berdasarkan sumber-sumber yang sudah tidak kita miliki lagi, dan bahwa Markus menggunakan materi dari keduanya. Seperti yang Anda lihat, bahkan membandingkan karakteristik-karakteristik umum dari teori-teori ini bisa sedikit membingungkan. Sebaliknya, penulisan Injil Yohanes cukup sederhana. Banyak penafsir setuju bahwa ia menulis menjelang akhir abad pertama dan ia mengenal setidaknya satu atau barangkali semua catatan sinoptik. Kadang-kadang ada pandangan bahwa ia menghindari pengulangan terhadap sebagian besar materi yang diketahuinya sudah disebutkan di dalam Injil-Injil sinoptik, dan ia memilih untuk menyajikan informasi tambahan yang paling relevan bagi komunitas-komunitas yang ia layani. Dengan mengingat berbagai teori penulisan tadi, mari kita membicarakan kepastian apa dari teori-teori tadi yang harus kita pegang. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa para penulis Alkitab sering menggunakan tradisi lisan dan tulisan, dan hal ini tidak mengurangi inspirasi atau otoritas mereka. Jadi pada prinsipnya, tidak salah jika kita percaya bahwa semua penulis Injil mengandalkan materi dari sumber yang sebelumnya. Seperti yang dituliskan Lukas di dalam Lukas pasal 1 ayat 1-3 berikut. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu.
Semua penulis Injil yang lain tampaknya telah memiliki akses ke sumber-sumber yang sama, meskipun mereka tidak secara jelas menyebutkannya seperti Lukas. Jika kita menerima pengandaian dari mayoritas penafsir bahwa Markus adalah penulis yang pertama, ia tidak memiliki akses untuk menggunakan Injil apapun yang sudah ditulis lebih dahulu. Tetapi ia hampir pasti menggunakan tradisi lisan, setidaknya dari teman dekatnya Petrus. Lukas dan Matius mungkin menggunakan Injil Markus sebagai sebuah model. Sebagai tambahan, Matius dan Yohanes memiliki kenangan mereka sendiri tentang kehidupan dan pengajaran Yesus. Dan keempat penulis ini secara sempurna dipandu oleh Roh Kudus, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya. Sebagai rangkuman, kita dapat menghargai teori-teori mengenai adanya relasi di antara kitab-kitab Injil. Namun kita tidak perlu merasa bahwa kita harus memahami semua detailnya atau menganut salah satu teori saja. Jika kita menemukan adanya tumpang tindih dalam catatan-catatan mereka, kita memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda-beda dari para penulis Injil itu, tanpa mempermasalahkan siapa yang menulis lebih dahulu. Dan ketika kita membaca materi yang hanya muncul di dalam salah satu kitab Injil, kita dapat mempelajarinya menurut tujuan-tujuan spesifik si penulis. Setelah membahas penulisan keempat kitab Injil, kini kita siap untuk membahas keasliannya. Pada abad-abad permulaan gereja, ada beberapa pertentangan mengenai kitab-kitab mana dari zaman kerasulan yang sungguh merupakan bagian dari Perjanjian Baru. Beberapa pemimpin gereja mula-mula tidak mengakui semua kitab yang sekarang kita miliki di dalam Perjanjian Baru. Yang lainnya percaya bahwa kita seharusnya menambahkan kitab-kitab di luar 27 kitab yang kita miliki sekarang. Namun perdebatan ini tidak melibatkan kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat kitab Injil ini, dan tidak ada yang lain, selalu dianggap asli dan berotoritas oleh gereja-gereja Tuhan yang setia. Sebagai contoh, Bapak Gereja Origenes di abad ketiga, yang hidup pada tahun 185 sampai 254 Masehi, menyatakan bahwa hanya 4 kitab Injil yang kita miliki sekarang dalam Perjanjian Baru yang asli. Origenes dikutip oleh sejarawan gereja Eusebius yang hidup pada tahun 263 sampai sekitar tahun 340 Masehi. Dengarlah kata-kata Eusebius yang mengacu kepada Origenes dalam karyanya Ecclesiastical History, buku ke-6 pasal 25 berikut. Keempat kitab Injil, hanya kitab-kitab itulah yang tidak dipersoalkan di dalam gereja Allah di bawah langit. Sebagai tambahan, 1 abad sebelumnya, Bapak Gereja Irenaeus yang hidup pada tahun 130 sampai 202 Masehi telah membicarakan sekaligus keempat kitab Injil dalam karyanya Against Heresies, buku ketiga, pasal 11, bagian ke-8. Perhatikan apa yang dituliskannya berikut. Tidaklah mungkin bahwa kitab-kitab Injil itu bisa bertambah atau berkurang jumlahnya dari yang ada sekarang. Dia yang dinyatakan kepada manusia, yaitu Yesus, telah memberi kita kitab Injil yang memiliki 4 aspek, tetapi dipersatukan oleh satu roh. Irenaeus berkata, baginya tidak pernah terjadi bahwa salah satu dari keempatnya itu dipersoalkan, atau ketika ada Injil lain manapun digunakan dalam ibadah di gereja. Setidaknya ada 3 alasan yang membuat gereja mula-mula sangat mempercayai keempat kitab Injil ini. Pertama, gereja menerima kitab-kitab Injil sebagai kitab yang dapat dipercaya karena ditulis oleh para penulis terpercaya yang namanya disebutkan di judulnya. Sangatlah mungkin bahwa kitab-kitab Injil itu pada mulanya tidak mencantumkan nama penulisnya. Tetapi mungkin juga bahwa ketika pertama kali dipublikasikan, kitab-kitab itu diterima oleh orang-orang yang mengenal para penulisnya, atau bahkan mungkin disebarluaskan dengan surat-surat yang memperkenalkan para penulisnya. Dan sejak awal sekali, tulisan-tulisan Kristen mengasosiasikan kitab-kitab Injil dengan nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 orang yang dikenal dari Perjanjian Baru sebagai para pemimpin gereja dengan reputasi yang baik. Kedua, orang Kristen mula-mula juga percaya bahwa kitab-kitab Injil
termasuk dalam kanon berdasarkan fakta bahwa kitab-kitab ini mendapatkan persetujuan dari para rasul. Matius dan Yohanes adalah rasul, saksi mata dari perkataan dan perbuatan Yesus. Markus dianggap telah menerima sebagian besar materinya dari Petrus, yang menyebut Markus dengan penuh kasih sayang sebagai anakku, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13. Dan seperti yang telah kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1-4, Lukas menjelaskan bahwa ia mendasarkan tulisannya pada catatan-catatan dari saksi mata. Selain itu, dalam bukunya Ecclesiastical History, Eusebius melaporkan bahwa Rasul Yohanes secara pribadi menerima ketiga kitab Injil lainnya sebelum menuliskan Injilnya sendiri. Perhatikan tulisan Eusebius tentang Rasul Yohanes dalam buku ketiga pasal 24 dari bukunya. Ketiga Injil yang sudah disebutkan yaitu Matius, Markus, dan Lukas setelah sampai ke tangan semua orang dan ke tangan Yohanes sendiri, menurut mereka diterima oleh Yohanes, dan Yohanes memberi kesaksian tentang kebenarannya. Dan ketiga, keempat kitab Injil didukung oleh kesaksian gereja pada abad pertama. Keempat kitab Injil sudah ada untuk waktu yang cukup lama, sehingga para saksi mata dari kehidupan dan pelayanan Yesus yang masih hidup pada waktu itu seharusnya bisa menolak atau mengukuhkan catatan-catatan tersebut. Dan sebagaimana telah terjadi, sejak awal sekali para saksi mata memang mengukuhkannya dengan memakai kitab-kitab Injil di dalam gereja. Allah memberi kesaksian tentang suaranya sendiri di dalam firman-Nya. Berpijak pada tataran yang lebih umum, kita dapat melihat bahwa kondisi-kondisi sosial, politis, geografis, dan semua hal umum lainnya yang dituliskan di dalam Alkitab konsisten dengan apa yang kita ketahui tentang periode sejarah ketika kitab-kitab itu ditulis, termasuk Palestina abad pertama ketika kitab-kitab Injil ditulis. Meskipun demikian, ketika kita melihat pada hal-hal historis yang spesifik dalam Alkitab, dan kondisi, serta keadaan historis yang dipaparkan, kita mendapatkan dasar yang logis untuk mengetahui bahwa kitab-kitab itu berasal dari zaman yang sesuai dengan pengakuannya, dan bahwa dengan kesaksian Roh Kudus, kita memperoleh keyakinan yang nyata bahwa semuanya itu adalah firman Allah. Karenanya di dalam abad pertama dan abad kedua dari gereja mula-mula, kitab-kitab Injil seperti yang kita kenal. Keempat kitab Injil kanonis diterima secara universal sebagai kitab-kitab yang berasal dari para rasul atau dari sumber-sumber rasuli, dan dianggap sebagai kesaksian yang setia dan dapat diandalkan dari para saksi mata mengenai apa yang Yesus lakukan, siapa dia sebenarnya, dan hal-hal yang ia ajarkan. Ada banyak alasan untuk mempercayai bahwa kitab-kitab Injil itu dapat diandalkan, diinspirasikan, dan dapat kita katakan menyampaikan fakta-fakta secara terus terang. Tetapi mungkin inilah hal terpenting yang dapat saya katakan, bahwa para saksi mata telah memeteraikan kesaksian mereka dengan nyawa mereka. Tetapi kenyataannya mereka mati karena apa yang mereka katakan. Sedikit orang bersedia mati untuk sebuah kebohongan yang mereka ketahui sebagai kebohongan. Jika hal itu memberikan kepada mereka kekuasaan atau kekayaan atau prestis yang luar biasa selama hidup mereka. Tetapi mereka ini tidak memperoleh apa-apa. Mereka bukan siapa-siapa di dunia ini. Mereka terus-menerus melarikan diri. Mereka melarat. Mereka dikorbankan, mereka dipukuli, dan kemudian mereka mati. Dan tak satu pun dari mereka menarik kembali kesaksian mereka. Jadi kita bisa cukup yakin bahwa hal itu terjadi. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body,